Ya, marilah kita lebih ikhlas mengakui diri kita apa adanya. Masuklah ke dalam diri Anda yang paling dalam, Sang Bijaksana yang dekat dengan Tuhan. Akui dirimu apa adanya, ikhlaskan semua kehidupan, ikhlas dengan kehidupanmu, ikhlas dengan rezekimu, ikhlas dengan masalahmu. Ketika lu ikhlas, lu terima apa adanya. Artinya, lu membiarkan proses pendewasaan Tuhan berjalan buat lu. Dan setelah itu, lu akan melihat peluang, solusi, jalan keluar akan jauh lebih mudah. Sebelum kita melakukan teknik loa, yang lebih bagus itu, kita harus detok diri dulu. Detok diri ini membersihkan diri kita dulu dari semua mental block. Kenapa? Karena gini ya, ketika kita masih punya dendam, punya iri, punya dengki, di bawah sadar kita masih tidak mengizinkan diri kita menerima uang, menerima rezeki, menerima kebahagiaan, maka teknik loa Anda itu kurang maksimal, terhalang oleh mental block. Oke, simpelnya seperti ini. Kita harus mencari mental block kita sendiri dulu. Dan caranya bisa menggunakan teknik 4 kata sakti ini. 4 kata: pahamin, maafkan, terima kasih, sayang. Pahamin, maafkan, terima kasih, sayang. Dan kata-kata ini bisa dibolak-balik sih. Bisa terima kasih dulu, bisa sayang dulu, bebas. Tapi inti dari 4 kata ini adalah untuk menetralkan pikiran bawah sadar untuk menjadi zero limit, artinya mengkosongkan semua emosi negatif. Dan biasanya ketika kita masih punya mental block, waktu kita melakukan meditasi atau melakukan relaksasi dan melakukan 4 kata ini, biasanya memang akan muncul ego-ego yang muncul, perasaan-perasaan itu muncul. Dan biarkan saja dia mengalir, datar saja karena manusia itu sebenarnya menyakiti dirinya sendiri, bukan disakiti orang. Kenapa? Karena hati ini netral. Ketika lu ngizinin hati lu terluka, artinya lu yang sendiri yang mengizinkan hati lu terluka, bukan orang lain yang membuat lu luka. Kenapa lu izinin gitu loh? Kenapa lu baper? Kenapa lu harus marah? Pertanyaannya, apakah sifat marah ini dibawa dari lahir? Bukan. Karena dari kacamata hitam yang lu pegang. Apa kacamata hitam? Kacamata hitam itu adalah keyakinan lu yang memandang negatifnya orang. Oke. Jadi kembali lagi, teknik untuk melepaskan mental block adalah masuk ke dalam diri untuk mencintai diri, mengakui, memahami, memaafkan, dan pastinya terima kasih. Dan setelah itu juga kita bisa melakukan yang namanya iris terapi. Iris terapi ini Anda menulis semua emosi, keyakinan Anda yang Anda yakini jadi penghambat. Contoh, ketika Anda seorang suami, Anda merasa keluarga, istri perlu Anda perbaiki, Anda harus menulis tuntas semua emosi yang Anda tidak suka, habiskan semuanya. Jika Anda punya perasaan-perasaan yang tidak nyaman, itu wajib Anda habisin di satu kertas, tulis semuanya. Dengan konsep emosi yang tinggi boleh Anda tuliskan di kertas itu, habiskan. Dan kata-kata terakhirnya adalah, saya menerima semua emosi ini dan dengan izin Tuhan saya ikhlaskan, saya lepas, saya buang. Oke, tarik, baca, dan tarik nafas, buang. Baca, tarik nafas, buang, hingga diri kita nyaman. Oke. Ada dengan teknik yang lebih brutal, dalam arti brutal begini. Kita remas itu kertas, remas sekuat-kuatnya
dan kita remas kuat-kuatnya, kemudian kita injak. Itu yang brutal. Tapi mungkin saya nggak ngajur ini. Setelah lu baca, lu tarik nafas buang, bisa lu sobek hancurkan, lu ikhlaskan semuanya, atau lu bakar. Dan seiring itu lenyaplah semua keyakinan mental block itu. Oke. Kemudian tahap ketiga, lu bersyukur. Lu bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan kepada lu. Keluarga, lu syukurin, terima kasih kan dengan 4 kata ini. Ketika lu punya pasangan seorang istri, lu bayangin istri lu dan lu kirimkan 4 kata sakti ini, pahamin, maafkan, terima kasih, sayang. Pahamin, maafkan, terima kasih, sayang. Dan itu netral, tanpa menggunakan kacamata hitam, netral, datar, polos, tulus, ikhlas. Lakukan itu. Dan bersyukur dengan apapun yang ada, lu terima. Dan lu syukuri segala nikmat rezeki yang Tuhan titipkan kepada lu, baik itu rezeki uang, rezeki kesehatan, rezeki segala kebahagiaan. Ini agar kita menjadi magnet uang dan menjadi magnet rezeki adalah berani bersyukur, berani berterima kasih atas segala nikmat dan rezeki yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu wajib. Oke, itu wajib. Setelah teknik bersyukur ini Anda lipat gandakan semua rezeki, semua kebahagiaan, dan tarik kembali semua memori-memori itu. Anda pernah dapat uang sekian, Anda pernah dapat kebahagiaan seperti ini, dan ketika ada hubungan dengan rumah tangga, Anda syukuri semua itu. Kenapa? Energi syukur, energi terima kasih, energi pemaafan ini akan melipat gandakan, dan tanpa sadar itu akan, ketika hati kita berubah, maka orang-orang di sekitar kita berubah. Inilah hukum yang namanya frekuensi atensi, karena semua terkoneksi, semua itu adalah energi. Uang energi, manusia itu energi, semua itu ada energi. Oke, setelah itu baru Anda konsep dengan goal setting. Nah, di sini konsep goal settingnya, Anda nulis goal Anda sedetail mungkin. Kalau bisa gede, goal itu wajib gede. Kalau goalnya nggak gede, lu nggak perlu buat goal. Satu hari lu dapat uang 100.000 dan lu buat goal 100.000 percuma, itu nggak perlu goal lagi. Ketika lu dapat uang 100.000, harusnya lu buat goalnya 10 juta atau 100 juta. Itu gede. Artinya di sini lu punya Tuhan gitu loh. Kenapa kita ngomong seperti itu? Gini, ketika kita berprasangka baik kepada Tuhan, kita meyakininya bahwasanya apapun yang kita minta niscaya dikabulkan, dan disinilah kita bermain gitu loh. Boleh dong meminta kepada Tuhan yang gede. Nah, ketika kita meyakini Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha memberi, di sini kita harus punya keyakinan. Kenapa orang nggak punya keyakinan? Karena selama ini mereka disugesti oleh mental miskin lingkungan, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh penderitaan yang mereka terima di lingkungan. Mereka melihat penderitaan, melihat ini, melihat itu, dan tanpa sadar mereka meyakini uang sumber masalah. Orang kaya pelit, orang kaya jahat. Menjadi kaya itu harus sekolah tinggi, menjadi kaya itu harus ini, itu, dan lain sebagainya. Oke, sekarang tulis goal Anda sebesar mungkin. Kemudian setelah goal ini Anda tulis, Anda harus meyakini goal ini sudah bisa Anda dapatkan dengan cara menggunakan teknik visualisasi. Visualisasi itu sudah bisa Anda rasakan, bisa Anda lihat, bisa Anda dengarkan suara-suara kekaguman bahagia, pujian dari keluarga Anda. Dan Anda juga bisa melihat
ketika manfaatnya yang Anda gunakan dan sudah Anda lihat layaknya seperti film dan Anda adalah pemain di situ, bukan penonton. Setelah Anda rasakan, bisa merasakan, bisa mendapatkan rasa syukurnya, bahagianya, gunakan semua indera Anda. Kemudian setelah Anda melakukan visualisasi ini, oke, setelah itu Anda ikhlaskan, ya istilah kita seperti ini sih, kita lempar lagi ke alam semesta, kita balikan lagi kepada Tuhan. Masalah waktu, masalah jalan, Tuhan yang punya rencana dong. Tugas elu cuman minta, dan tugas elu cuman menjalankan prosesnya gitu loh. Lepaskan yang namanya ngarep, lepaskan yang namanya melekat, lepaskan yang namanya kapan datang, kenapa belum nongol. Lo harus lepaskan itu. Dan disinilah yang dinamakan keyakinan. Artinya gini, ketika lo udah yakin, oh gue udah minta sama Tuhan nih, pasti udah sampai. Nah, di sini lo harus punya. Dan berlakulah sudah dapat. Ketika lo pengen uang 10 miliar umpamanya, lu sudah berlaku seperti orang yang punya uang 10 miliar. Be, do, have. Be itu menjadi. Ketika lu udah punya uang 10 miliar, gayalah seperti orang 10 miliar. Berpikirlah seperti itu, berjalanlah seperti itu. Naikkan citra diri, level diri, frekuensi diri. Ini penting. Kenapa? Banyak orang yang merasa tidak pantas untuk mendapatkan rejeki kebahagiaan yang mereka inginkan karena memiliki nilai citra diri yang kecil gitu loh. Naikkan frekuensi lo, naikkan level dirimu, pantaskan dirimu untuk mendapatkan itu. Oke, sekian dulu. Oh belum. Oke, dalam teknik goal Anda harus detail. Kalau perlu, goal ini harus dengan kata-kata positif dan bentuknya adalah sekarang. Contoh, aku bahagia senang karena sudah dititipkan Tuhan rezeki sekian pada tanggal sekian, tahun sekian. Itu detail. Jadi kata-kata itu perlu positif. Artinya sudah. Artinya mungkin versinya gini. Alhamdulillah ya Allah, aku sudah mendapatkan rezekimu 10 miliar pada bulan tanggal 6 Juni 2019. Oke, datangnya dari berbagai sumber, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Kenapa perlu berkata seperti itu? Karena kita tidak tahu Tuhan memberi kita rezeki melalui pintu rezeki mana, jalan dari mana. Itu urusan Tuhan. Yang paling penting lu punya Tuhan, lu punya iman, lu punya yakin. Permasalahannya ketika lu disugesti mental block miskin, lingkungan yang menciptakan elu seperti itu, tanpa sadar, belief system, keyakinan bahwa sadar lu nggak merasa pantas menjadi kaya dan sukses seperti itu. Ya marilah kita lebih ikhlas mengakui diri kita apa adanya. Masuklah ke dalam diri Anda yang paling dalam, Sang Bijaksana yang dekat dengan Tuhan. Akui dirimu apa adanya, ikhlaskan semua kehidupan, ikhlas dengan kehidupanmu, ikhlas dengan rezekimu, ikhlas dengan masalahmu. Ketika lu ikhlas, lu terima apa adanya, artinya lu membiarkan proses pendewasaan Tuhan berjalan buat lu. Dan setelah itu lu akan melihat peluang, solusi, jalan keluar akan jauh lebih mudah. Tapi ketika lu melekat dengan masalah lu fokus dengan masalah lu ngeluh,
dengan masalah sorry, lu gak menikmati proses hidup. Galau adalah proses kehidupan yang harus kita terima. Bonusnya ketika menerima galau, harus kita terima, kita akui, bahagianya muncul. Jadi ketika lagi galau, lagi mumut, ya udah terima aja nih. Nggak usah lu paksain, aku harus bahagia. Nggak usah ditekan seperti balon gas. Terima ini apa adanya, sadari ini apa adanya, dan lepaskan. Karena Tuhan memberi kita hati, pikiran untuk memang memilah, berpikir gitu loh. Jadi bahagia itu sesuatu hal yang memang harus kita dapatkan ketika kita melalui proses. Banyak orang-orang yang lupa dengan bahagianya karena terlalu melekat dengan masalahnya. Sadari nafas, belajar bersyukur, terima kasihkan atas semua benda, semua yang kita miliki. Bahkan mungkin hal terkecil adalah seperti HP, seperti kendaraan. Terima kasihkan itu, bersyukurkan itu. Oke, terima kasih buat Anda yang mendengarkan. Dan buat Anda yang mendengarkan, selalulah menjadi pribadi yang beruntung dan bahagia, dan pantaskan diri Anda menjadi pribadi yang lebih sukses lagi untuk menjemput rezeki impian yang lebih baik. Oke, amin.